Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang satu lagi vaksin COVID-19 yang dalam negeri yang bisa dipakai untuk booster ya. Ini yang menjadi perhatian kita tentang naiknya lagi atau ngegas lagi COVID-19. Dan ternyata dengan adanya subvarian yang baru yang muncul, yaitu XBB, itu tidak berhenti di situ ya. Ternyata ada lagi subvarian lebih kemungkinan juga ngeri-ngeri sedap, yaitu varian BN1. Nah, kemungkinan ini ada ya apa namanya kemajuan dalam hal alternatif yang bisa dipakai untuk booster selain yang sudah ada sekarang. Itu yang kita bahas saat ini sesuai yang dilansir oleh DT Health. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebenarnya bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan madu hutan ya, variannya banyak, di antara madu hutan Jambi, Flores ya, semua variannya banyak sekali. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Delgo di Tokopedia atau Shopee. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Satu lagi vaksin COVID-19 dalam negeri bisa dipakai untuk booster. Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memberikan izin penggunaan darurat EUA vaksin COVID-19 booster untuk Inavac. Vaksin COVID-19 besutan Universitas Airlangga sudah bisa digunakan untuk dosis ketiga, khusus usia 18 tahun ke atas dengan interval atau jarak suntik 6 bulan setelah divaksinasi primer. Sebelumnya pada 1 November 2022, BPOM telah menerbitkan EUA vaksin Inavac sebagai vaksin primer 2 dosis untuk dewasa usia 18 tahun ke atas. Dengan disetujuinya EUA vaksin Inavac untuk digunakan sebagai vaksin booster, maka semakin menambah alternatif vaksin booster untuk dewasa usia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksinasi primer menggunakan vaksin Sinovac. Jelas Kepala BPOM Penny Kalukito dalam keterangan resminya Senin 21 November 2022. Vaksin COVID-19 Inavac dikembangkan serupa dengan teknologi Sinovac, yakni inactivated virus. Vaksin kerjasama peneliti UNER dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia mendapatkan izin EUA booster heterolog. Profil keamanan pemberian booster heterolog vaksin Inavac serupa dengan profil keamanan pada vaksin primer. Tak ada jenis efek samping baru yang dilaporkan pada pemberian booster vaksin Inavac dibandingkan terhadap pemberian dosis primer vaksin Inavac, lanjut Penny. Adapun efek samping yang sering dilaporkan usai menerima booster vaksin Inavac meliputi nyeri lokal pada tempat suntikan, kemudian sakit kepala. Nah, kemudian efikasi. Sementara keamanan dan khasiat vaksin Inavac dilihat dari uji pembanding dengan vaksin Sinovac lantaran sama-sama menggunakan inactivated virus. Hasilnya menunjukkan respon antibodi netralisasi dan antibodi imunoglobulin IgG yang non-inferior dibandingkan vaksin pembanding yang telah disetujui dosis boosternya. Nilai serokonversi antibodi netralisasi pada 28 hari setelah pemberian booster adalah 74% vaksin Inavac versus 78% vaksin pembanding. Nilai geometrik mean titer GMT rasio antibodi netralisasi vaksin Inavac dengan vaksin pembanding sebesar 0,86 dengan rentang nilai 96% confidence interval CI antara 0,82 hingga 0,90 dan perbedaan sore respon 0-4% dengan rentang nilai 95% confidence interval CI antara 0-0,019 hingga -0,061 yang telah memenuhi persyaratan WHO. Nilai serokonversi LGG pada 28 hari setelah dosis booster adalah 19% versus 21%. Demikian penjelasan BPOM. Ya, itu ya sobat sekalian, jadi memang ada alternatif yang bisa jadikan acuan ya untuk vaksin booster ya, atau vaksin dosis ketiga yang kebanyakan dari kita biasanya pakai Inavac ya, pakai Inavac
kemudian ada alternatif yang ketiga, yaitu buatan kerjasama UNER atau Universitas Airlangga dengan PT Biotis Pharmaceuticals ya. Jadi yang menjadi pertanyaan, dengan adanya detail data tadi, perbandingan antara vaksin Inavac dengan vaksin yang lain, apakah efektif ya. Nah, memang belum ada sifatnya yang percobaan yang sifatnya masif, tetapi memang dalam hal ini ya BPOM yang selaku yang mempunyai otoritas untuk meluluskan ya vaksin Inavac harus bisa memberikan kepastian dan juga jaminan supaya yang diberikan vaksin itu juga mengerti dan berkeinginan untuk datang sendiri untuk divaksin. Nah, pertama masalah efikasi. Memang efikasinya ya standar ya 70-an%. Ya, efikasi itu sekitar 74% vaksin Inavac versus 78% vaksin pembanding. Artinya ya standar ya, tidak bagus-bagus amat. Yang menjadi pertanyaan adalah tentang jumlah sebaran vaksin ya. Di Indonesia itu kan itu permasalahannya. Jadi permasalahannya adalah jumlah orang yang sudah divaksin ya, lebih kepada memilih alternatif vaksin ya. Karena kalau kita melihat ya jumlah efektivitas vaksin atau orang yang sudah vaksin di Indonesia itu sangatlah kecil presentasinya ya, di bawah 50%. Di satu sisi virus yang namanya COVID ini dari hari ke hari melakukan yang namanya mutasi, dan mutasi itu tidak kira-kira ya. Di lain pihak untuk persebaran manusia itu belum ada ya, kembali lagi ke peraturan yang lebih ketat dalam hal untuk mengurangi ataupun menurunkan tingkat penularan COVID. Kita ketahui sudah ada subvarian XBB ya, meskipun kita ketahui kondisinya saat ini berbeda pada saat awal dulu ya. Pada awal dulu kan belum ada vaksin. Nah, sekarang sudah ada vaksin, otomatis itu berbeda ya. Tetapi yang jadi pertanyaan yang paling rentan adalah yang belum vaksin, dan ternyata memang kita untuk tingkat vaksinasi memang sangat rendah sekali. Nah, ini memang menjadi pertanyaan dan juga menjadi dorongan bagi pemangku kepentingan dan juga kewajiban adalah Kementerian Kesehatan dan tentu saja ya himbauan kepada individu supaya lebih sadar tentang pentingnya vaksinasi di tengah saat ini COVID-19 yang sedang naik. Nah, tentu saja ya sobat sekalian, selain vaksinasi ya, saya juga terus rekomendasikan produk kesehatan yang juga penting ya untuk menjaga imunitas supaya tidak cepat sakit atau tidak cepat tertular ya, dengan konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Yang ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat mempercepat kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya banyak, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, kekebalan tubuh, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan ya, mah, kanker ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali dan manfaatnya yang luar biasa. Untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, ini adalah Turkish Propolis Ruqyah brand ya. Manfaatnya antara lain memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, kemudian stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari International Nano Entrepreneur Association. Penggunaan cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 50 kilo berarti 5 tetes, dikonsumsi 2 kali. Kalau untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imun dan tubuh dengan konsumsi rutin Turki seperti instruksi yang link pembelian ada di deskripsi, atau bisa coba produk herbal kami yaitu madu hutan, variannya banyak, cocok dijadikan stok untuk menjaga kesehatan supaya tidak cepat sakit. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko link kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.